Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Kabut tebal turun perlahan menutupi lereng Gunung Raksapati saat 6 orang pendaki memulai perjalanan mereka. Gunung itu terkenal indah, tetapi juga menyimpan banyak kisah menyeramkan yang membuat warga sekitar enggan mendekatinya setelah matahari terbenam. Namun, bagi Arga dan teman-temannya, semua cerita itu hanyalah mitos. "Kalau percaya cerita beginian, kapan majunya?" ejek Dimas sambil tertawa kecil. Mereka datang dengan semangat petualangan. Arga, Dimas, Rino, Fikri, Bagas, dan Sinta adalah sahabat sejak kuliah. Mereka sengaja memilih Gunung Raksapati karena terkenal jarang didaki dan memiliki jalur tua yang menembus hutan paling angker. Sebelum memasuki gerbang pendakian, seorang penjaga pos tua memperingatkan mereka. Kalau nanti dengar suara memanggil dari hutan, jangan pernah dijawab. Dan jangan mendaki saat malam Jumat. Dimas malah tersenyum meremehkan. "Tenang Pak, kami bukan anak kecil." Penjaga itu hanya diam. Wajahnya terlihat cemas saat memandang kabut yang semakin turun. Perjalanan awal terasa biasa saja. Udara dingin menusuk kulit, sementara suara serangga malam mulai terdengar dari balik pepohonan. Tetapi semakin tinggi mereka mendaki, suasana mulai berubah. Hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya langkah kaki mereka sendiri. Sinta mulai merasa tidak nyaman. "Kalian sadar nggak? Dari tadi nggak ada suara apa-apa." "Namanya juga gunung," jawab Reno singkat. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah area datar dekat pohon beringin tua yang akar-akarnya menjulur seperti tangan manusia. Di sana terdapat batu besar dengan kain putih lusuh terikat di batang pohon. Bagas langsung berbisik pelan. Kayaknya ini tempat sesajen. Namun Dimas malah tertawa sambil menendang sesajen kecil di bawah pohon. "Begini doang bikin takut?" Seketika, angin dingin berhembus sangat keras. Kabut turun semakin pekat. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar. Semua langsung terdiam. "Itu suara apa?" bisik Sinta dengan wajah pucat. Tak ada yang menjawab. Malam itu, mereka mendirikan tenda dengan perasaan tidak tenang. Suara gamelan terus terdengar samar dari dalam hutan. Kadang dekat, kadang jauh. Sekitar pukul 2 dini hari, Arga terbangun karena mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. Krek, krek. Seperti seseorang berjalan perlahan di atas ranting kering. "Siapa di luar?" tanya Arga pelan. Tak ada jawaban. Namun langkah itu berhenti tepat di depan tendanya. Arga menahan napas. Lalu terdengar suara perempuan tua berbisik lirih. "Balikan yang kalian ambil." Arga langsung membangunkan Reno. Mereka membuka tenda perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi tanah di depan tenda penuh jejak kaki basah, seperti jejak orang habis keluar dari kuburan berlumpur.
Pagi harinya, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan meski suasana semakin menyeramkan. Namun saat perjalanan menuju puncak, sesuatu terjadi. Bagas yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Wajahnya kosong, matanya menatap hutan lebat di samping jalur. "Kalian dengar itu?" katanya pelan. "Mereka manggil aku." Belum sempat siapapun menjawab, Bagas berjalan masuk ke dalam kabut. "Bagas!" teriak Arga. Mereka mengejar, tetapi tubuh Bagas lenyap begitu saja di telan kabut putih. Mereka mencari selama berjam-jam. Tidak ada jawaban, tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya kesunyian mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta mulai menangis. "Kita harus turun sekarang." Akhirnya, mereka memutuskan membatalkan pendakian dan kembali turun gunung. Namun, sejak perjalanan turun dimulai, suasana terasa aneh. Jumlah mereka tetap 6 orang, padahal Bagas menghilang. Arga mulai sadar saat menghitung ulang anggota kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia memandang teman-temannya satu persatu. Dimas, Reno, Fikri, Sinta. Lalu, siapa yang berjalan paling belakang itu? Sosok itu memakai jaket Bagas. Wajahnya tertutup tudung hitam. Dan sejak tadi, tidak pernah bicara sedikit pun. Langkah mereka semakin cepat menuruni lereng gunung Raksapati. Kabut putih menggantung rendah di antara pepohonan, membuat jalur setapak terlihat seperti lorong panjang tanpa ujung. Tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke belakang. Namun Arga terus merasakan sesuatu. Seseorang berjalan mengikuti mereka. Perlahan, diam, dan selalu berada paling belakang. Krek, krek. Suara ranting patah terdengar teratur mengikuti langkah mereka. Arga mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin itu Bagas. Mungkin dia ketemu lagi, batinnya. Tetapi ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Sejak mereka mulai turun, sosok berjaket hitam itu tidak pernah bicara. Bahkan saat Dimas memanggil namanya beberapa kali, ia hanya diam sambil berjalan tertunduk. "Bagas, jangan bikin takut begini!" teriak Dimas kesal. Tak ada jawaban. Sinta mulai gemetar. "Aku gak suka ini." Mereka berhenti sejenak di dekat sungai kecil untuk beristirahat. Reno mengambil botol minum sambil mengatur napas. Namun tiba-tiba, wajah Reno berubah pucat. Ia menatap permukaan air sungai dengan mata membelalak. Kalian lihat itu enggak?" Semua mendekat. Pantulan di air hanya memperlihatkan 5 orang. Padahal mereka berdiri berenam. Seketika udara terasa membeku. Jantung Arga berdetak sangat keras. Pelan-pelan ia menoleh ke belakang. Sosok berjaket hitam itu berdiri diam beberapa meter dari mereka. Tubuhnya basah, lumpur menetes dari ujung celananya. Dan wajahnya masih tertutup tudung hitam. Sinta menjerit kecil. "Itu bukan Bagas." Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar hingga hampir menyentuh telinga. Dimas langsung mundur ketakutan. "Astaga!" Sosok itu berbicara dengan suara serak, seperti tenggorokan penuh tanah. "Kalian elanggar." Lalu, dalam sekejap, tubuhnya menghilang di antara kabut. Angin dingin langsung menerpa sangat keras, dan suara gamelan kembali terdengar.
kini lebih dekat, lebih jelas. Tok, tok, tok. Bunyi kendang bercampur suara langkah kaki dari segala arah. Mereka panik. "Lari!" teriak Arga. Semua langsung berlari menuruni jalur tanpa arah. Hutan terasa berubah. Jalur yang tadi mereka lewati kini bercabang-cabang seperti labirin. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon besar terlihat seperti sosok manusia berdiri. Sinta terus menangis sambil memegang tangan Arga erat. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Namun tiba-tiba Fikri berhenti mendadak. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke depan. Di tengah jalur berdiri seorang perempuan tua memakai kebaya putih lusuh. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh tanah. Kepalanya menunduk. Tangannya membawa sesajen yang sudah busuk. Perempuan itu berbicara lirih. "Kalian membawa satu milik kami." Suasana langsung sunyi total. Bahkan suara hutan menghilang. Arga memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Siapa yang kalian maksud?" Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya hitam gosong. Matanya kosong berlubang. Lalu ia menunjuk Dimas. "Kau yang membangunkan mereka." Dimas langsung pucat. Ia teringat sesajen yang ia tendang semalam. Saya cuma bercanda." Perempuan itu tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema dari dalam hutan. "Ah!" Dan dari balik kabut, puluhan sosok berpakaian lusuh mulai bermunculan satu persatu. Wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh lumpur dan darah. Mereka berjalan perlahan mendekati Arga dan teman-temannya, seperti mayat pendaki yang sudah lama mati di gunung itu. Puluhan sosok itu terus mendekat perlahan dari balik kabut. Langkah mereka tidak bersuara. Tubuh mereka penuh luka. Wajahnya rusak seperti mayat yang lama membusuk di dalam tanah. Beberapa membawa tas carrier lusuh. Sebagian lagi berjalan pincang sambil menyeret kaki. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Itu pendaki. Arga merasakan tubuhnya melemas. Di antara sosok-sosok menyeramkan itu, ada yang memakai jaket gunung lama, sepatu penuh lumpur. Bahkan ada yang lehernya patah miring ke samping. Seolah mereka semua adalah korban yang tidak pernah berhasil turun dari gunung Raksapati. Perempuan tua berkebaya putih itu kembali berbicara. "Mereka tersesat karena melanggar." Kabut berputar semakin tebal. Lalu satu persatu mayat pendaki itu mulai berbisik bersamaan. "Pulang, temani kami. Jangan tinggalkan gunung." Suara mereka bercampur seperti ribuan orang berbicara di dalam kepala. Dimas panik. "Kita harus lari sekarang!" Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berlari menembus hutan. "Dimas!" teriak Arga. Namun Dimas tidak peduli. Ia terus berlari seperti orang kehilangan akal. Dan saat itulah, brak! Tanah di bawah kaki Dimas tiba-tiba longsor. Tubuhnya jatuh ke jurang gelap di samping jalur. Jeritannya menggema panjang. "Tolong!" Lalu sunyi. Sangat sunyi. Sinta langsung histeris menangis. Reno mencoba mendekati pinggir jurang, tetapi Arga menahannya. "Jangan! Gelap banget!" Mereka hanya bisa mendengar suara batu kecil berjatuhan dari dasar jurang. Tidak ada suara Dimas lagi. Fikri gemetar hebat. "Kita bakal mati di sini."
Namun perempuan tua itu tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya parau dan mengerikan. Belum selesai. Sekejap kemudian, semua sosok mayat itu menghilang bersama kabut. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Arga memutuskan mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum malam tiba lagi. Mereka berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Anehnya, jalur yang mereka lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Namun perempuan tua itu tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya parau dan mengerikan. Belum selesai. Sekejap kemudian, semua sosok mayat itu menghilang bersama kabut. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Arga memutuskan mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum malam tiba lagi. Mereka berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Anehnya, jalur yang mereka lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Namun, jejak itu berhenti tepat di depan pohon beringin. Dan di batang pohon terdapat tulisan merah seperti darah. Satu lagi. Jantung Arga langsung berdegup keras. Belum sempat mereka bicara, terdengar suara langkah dari belakang. Krek, krek. Mereka menoleh perlahan. Sosok berjaket hitam itu muncul lagi. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Itu Bagas. Tetapi matanya kosong hitam pekat. Kulitnya pucat penuh tanah. Lehernya miring seperti patah. Bagas tersenyum pelan. Kalian kenapa pulang duluan? Sinta menjerit histeris. Reno mundur ketakutan. Namun Bagas terus melangkah mendekat. Aku masih di atas. Lalu suara Bagas berubah berat dan menyeramkan. Dan kalian harus menyusul. Kabut turun semakin tebal. Sosok Bagas berdiri tepat di depan mereka dengan senyum mengerikan. Kepalanya miring tidak wajar, sementara lumpur hitam terus menetes dari tubuhnya. Aku masih di atas. Suara itu bukan lagi suara Bagas, terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan dari dalam tenggorokannya. Sinta jatuh terduduk sambil menangis histeris. Bagas udah mati, itu bukan Bagas. Namun, sosok itu terus melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah basah seperti dipenuhi darah. Arga segera menarik Sinta mundur. Lari! Mereka bertiga kembali berlari menembus hutan gelap. Napas mereka mulai habis, kaki terasa berat, tetapi suara langkah Bagas terus terdengar di belakang. Krek, krek, kadang dekat, kadang jauh, namun tidak pernah hilang. Tiba-tiba Reno berhenti mendadak. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan tua setengah roboh di tengah hutan. Sebuah pos pendakian lama. Cat dindingnya mengelupas, atapnya hampir runtuh. Dan di depannya tergantung papan kayu lapuk bertuliskan Pos 3, jalur lama ditutup. Ayo masuk, teriak Reno. Mereka segera masuk dan menutup pintu kayu rapuh itu. Di dalam pos sangat dingin dan gelap. Bau tanah basah bercampur bau busuk memenuhi ruangan. Fikri menyalakan senter. Dan saat cahaya menyapu dinding, mereka membeku. Dinding pos penuh tulisan tangan. Ratusan tulisan. Jangan menjawab suara. Jangan menengok ke belakang. Jangan membawa mereka turun. Sinta menutup mulutnya. Astaga. Arga menyadari sesuatu. Mereka itu para pendaki yang hilang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok,
pelan, teratur. Tak ada yang berani bergerak. Lalu terdengar suara Bagas dari luar pintu. "Arga, buka." Suara itu terdengar sangat sedih. "Saya kedinginan." Sinta mulai menangis lagi. "Itu suara Bagas." Namun Arga teringat pesan penjaga pos tua. Jangan pernah menjawab suara dari hutan. Ketukan itu semakin keras. Brak, brak, brak. Pintu kayu mulai bergetar. Fikri ketakutan. Dia mau masuk. Tiba-tiba suara lain terdengar dari sudut ruangan. Suara lelaki tua. "Jangan dibuka." Mereka terkejut. Di sudut gelap, ternyata ada seorang kakek tua duduk bersandar di dinding. Pakaiannya lusuh, seperti pendaki lama. Wajahnya pucat, penuh keriput. "Kalian sudah membawa mereka turun," katanya pelan. Arga mendekat perlahan. "Kakek siapa?" Kakek itu tersenyum tipis. "Saya penjaga terakhir gunung ini." Ia lalu menunjuk keluar. "Yang di luar itu bukan teman kalian lagi." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Ketukan berhenti. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara banyak orang berjalan mengelilingi pos. Krrr, krrr, krrr. Puluhan langkah kaki. Kakek tua itu menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Malam ini mereka akan memilih satu orang lagi. Seketika lampu senter Fikri mati sendiri. Pos menjadi gelap gulita. Dan dari balik jendela muncul puluhan wajah pucat menatap mereka tanpa berkedip. Puluhan wajah pucat menempel di jendela pos tua. Mata mereka hitam kosong. Kulitnya penuh lumpur dan luka. Mereka hanya diam menatap Arga, Reno, Fikri dan Sinta tanpa berkedip sedikit pun. Suasana di dalam pos menjadi sangat dingin. Napas mereka sampai terlihat seperti asap putih. Sinta memejamkan mata sambil terus berdoa. Sementara ketukan perlahan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan dari pintu, melainkan dari bawah lantai kayu pos. Fikri langsung mundur ketakutan. Ada sesuatu di bawah. Lantai kayu tua itu mulai bergerak pelan. Krak. Lalu terdengar suara Bagas dari bawah lantai. "Temani aku." Brak! Tiba-tiba papan lantai jebol. Tangan hitam penuh lumpur keluar dari bawah dan langsung menarik kaki Fikri. "Arga!" Fikri berteriak histeris sambil mencoba bertahan. Arga dan Reno segera menarik tubuh Fikri sekuat tenaga. Namun, tangan-tangan lain mulai bermunculan dari lubang gelap itu. Banyak sekali, seperti ratusan mayat berusaha keluar dari perut gunung. Mereka menarik Fikri perlahan ke bawah. Wajah Fikri penuh air mata. "Tolong, jangan tinggalin aku!" Arga mencoba mempertahankan pegangan tangannya. Tetapi tiba-tiba, brak! Lantai kayu runtuh seluruhnya. Tubuh Fikri jatuh ke lubang hitam bersama tangan-tangan mengerikan itu. Jeritannya menggema panjang. Lalu hilang. Sunyi. Sinta menjerit ketakutan. Reno terduduk lemas. Sementara kakek tua itu menutup mata perlahan. Mereka sudah mendapatkan satu. Arga mulai sadar. Gunung itu tidak pernah membiarkan semua orang turun. Selalu ada yang tinggal. Selalu ada yang menjadi penghuni baru. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar sangat keras dari luar pos. Kabut putih masuk melalui celah-celah dinding. Kakek tua berdiri perlahan.
Kalian masih punya kesempatan. Ia menyerahkan sebuah kain putih lusuh pada Arga. Turun sebelum ayam berkokok. Dan jangan sekalipun menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi. Kalau ada yang memanggil, tanpa menunggu waktu, mereka bertiga langsung keluar dari pos dan berlari menuruni jalur. Kabut semakin pekat. Suara tangisan terdengar dari segala arah. Kadang suara ibu menangis, kadang suara anak kecil tertawa, kadang suara Bagas memanggil nama mereka. Arga, tunggu. Reno, tolong aku. Sinta. Namun, mereka terus berlari tanpa menoleh sedikit pun. Langkah kaki lain terdengar mengikuti di belakang. Banyak sekali. Seperti ada puluhan orang mengejar mereka dari dalam kabut. Jantung Arga hampir pecah, tetapi ia terus menggenggam kain putih pemberian kakek tua. Lalu, kokok ayam terdengar samar dari kejauhan, dan kabut perlahan mulai menipis. Mereka akhirnya melihat gerbang pendakian. Pos awal, mereka berhasil turun. Penjaga pos tua langsung menyambut mereka dengan wajah pucat. Hanya kalian? Arga gemetar. Bagas, Dimas, Fikri. Penjaga itu hanya menunduk pelan. Gunung sudah memilih. Beberapa hari kemudian, tim SAR melakukan pencarian besar-besaran. Namun tubuh Bagas, Dimas, dan Fikri tidak pernah ditemukan. Mereka dinyatakan hilang selamanya. Sejak kejadian itu, Arga dan Sinta tidak pernah lagi mendaki gunung manapun. Namun mimpi buruk tidak pernah berhenti. Setiap malam, Arga selalu bermimpi berada kembali di Gunung Raksapati. Berdiri di tengah kabut, mendengar suara gamelan, dan melihat 3 sahabatnya berdiri di bawah pohon beringin tua. Tubuh mereka penuh lumpur. Mata mereka hitam kosong. Sambil tersenyum perlahan, mereka selalu berkata hal yang sama. Kami masih di atas. Dan suatu hari, giliranmu kembali. 2 tahun telah berlalu sejak tragedi Gunung Raksapati. Arga mencoba menjalani hidup normal. Ia pindah kota, bekerja di sebuah kantor kecil, dan berusaha melupakan malam mengerikan yang merenggut sahabat-sahabatnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Mimpi itu. Setiap malam, tepat pukul 2.13, Arga selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Selalu mimpi yang sama. Kabut putih, suara gamelan, dan 3 sosok berdiri di bawah pohon beringin. Awalnya, Arga mencoba mengabaikannya. Tetapi semakin lama, suara-suara itu mulai muncul di dunia nyata. Saat sendirian di kantor, saat berada di kamar mandi, bahkan saat naik kendaraan malam. Ia sering mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Krek, krek. Dan setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Sinta ternyata mengalami hal yang sama. Wajah gadis itu kini pucat dan kurus, seperti tidak pernah tidur nyenyak. Suatu malam, Sinta datang ke rumah Arga dengan gemetar. "Aku lihat Bagas." Arga langsung terdiam. "Di mana?" "Di depan rumahku." Suara Sinta hampir menangis. Dia berdiri di bawah pohon sambil bilang, "Waktunya pulang." Malam itu, mereka akhirnya memutuskan menemui kembali penjaga pos tua Gunung Raksapati. Mereka berharap semua teror itu bisa dihentikan. Namun saat tiba di kaki gunung, pos pendakian terlihat kosong dan rusak. Tidak ada siapapun. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitar bangunan. Arga bingung. Ini beda. Lalu, seorang warga desa mendekati mereka perlahan. "Kalian cari siapa?" "Penjaga pos tua di sini, Pak."
Wajah warga itu langsung berubah aneh. Penjaga pos, ia menelan ludah pelan. Pos ini sudah tutup 5 tahun lalu. Arga membeku. Mustahil. Kami bertemu dia 2 tahun lalu. Warga itu menggeleng. Penjaga terakhir gunung ini meninggal karena jatuh ke jurang bersama rombongan pendaki. Jantung Arga terasa berhenti. Namanya Pak Wiryo. Warga itu mengangguk pelan. Sebelum meninggal, beliau sering bilang, suara warga itu mengecil. Gunung itu tidak suka ditinggalkan sendirian. Angin dingin langsung berhembus. Kabut perlahan turun dari lereng gunung. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Tok, tok, tok. Sinta langsung menangis. Dia manggil kita lagi. Malam mulai turun lebih cepat. Kabut kini menyelimuti seluruh kawasan pendakian. Tiba-tiba, terdengar suara familiar dari arah hutan. Arga. Suara Bagas. Lembut. Sangat jelas. Arga menatap ke arah kabut putih. Dan di sana berdiri 3 sosok sahabatnya. Tubuh mereka penuh tanah. Wajah pucat. Namun kali ini mereka tersenyum normal. Tidak menyeramkan. Bagas mengulurkan tangan perlahan. Kami capek sendirian. Mari pulang. Sinta menjerit. Jangan didekati! Tetapi Arga seperti kehilangan kesadaran. Langkahnya berjalan sendiri menuju kabut. Suara gamelan semakin keras. Kabut semakin tebal. Sinta mencoba menarik tangan Arga, tetapi pegangan itu terasa sangat dingin. Lalu Arga menoleh perlahan ke arah Sinta. Matanya hitam pekat dan bibirnya tersenyum tipis. Aku harus kembali. Kabut langsung menelan tubuhnya. Arga! Sinta berlari masuk ke dalam kabut sambil menangis histeris. Namun Arga sudah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya kabut putih dan suara gamelan yang perlahan menjauh ke puncak gunung. Arga dinyatakan hilang. Sama seperti 3 sahabatnya dulu. Dan sejak malam itu, warga sekitar Gunung Raksapati sering melihat 4 pendaki berdiri di dekat pohon beringin tua saat kabut turun. Mereka hanya diam menatap jalur pendakian, seolah sedang menunggu seseorang. Menunggu pendaki berikutnya yang melanggar pantangan Gunung Angker itu.